Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini lewat Renungan Harian Torayah edisi Jumat 7 Juli tahun 2023. Kita akan disegarkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam sorga, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik, yang penuh setia, memelihara kehidupan kami. Sungguh nyata Tuhan, di pagi hari ini Tuhan menyatakan pengasihan-Mu, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Kami memulai kehidupan kami hari ini Tuhan, tetapi kami mau mendasarinya dengan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa lewat hati, lewat pikiran kami, pendengaran kami, supaya firman ini boleh kami dengarkan dan boleh kami simpan di dalam hati kami masing-masing. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari kitab Roma pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Dan yang akan kita baca pada pagi hari ini yaitu ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan, kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu tanggung jawab kelebihan. Keterpilihan merupakan suatu kelebihan. Keterpilihan bangsa Yahudi menjadi kelebihan. Kelebihan yang ditunjukkan dalam perikop ini saudara-saudara banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, dikatakan pada ayat yang kedua bahwa sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Kelebihan bukan hanya pada keberadaan sebagai yang memiliki kelebihan, sekaligus pada kualitas dari keberadaan tersebut. Karena ada tanggung jawab, ada kelebihan. Muncul pertanyaan, bagaimana bila umat yang diberikan kelebihan itu tidak setia? Bagaimana dengan kesetiaan Allah? Allah tidak berubah dalam kesetiaannya dan Allah adalah adil. Siapa yang berbuat jahat akan mendapat hukuman. Ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Jadi saudara-saudara, tidak serta-merta bahwa kalau sudah terpilih atau diberikan kelebihan akan berpangku tangan saja atau berbuat apa saja. Dalam kelebihan ada tanggung jawab. Semakin banyak kelebihan, semakin banyak tanggung jawab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang menarik dalam firman Tuhan saat ini dapat menyorot tentang kehidupan umat pada masa lalu dan masa kini dalam praktik. Aku ri, atau hanya aku, atau kami ri. Dalam bahasa Indonesia hanya kami. Nah, bangsa Yahudi tidak dapat berkata hanya kami yang dipilih, maka mereka bermegah diri dan yang lainnya tidak. Sebab semua manusia sama di hadapan Allah dan justru dalam keterpanggilan itu, bangsa Yahudi memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadi berkat bagi bangsa lain. Pada kehidupan jemaat pada masa kini, ungkapan hanya aku atau hanya kami akan menghambat pelayanan dan menimbulkan perpecahan. Dengan merendahkan diri di hadapan Allah, maka keterpanggilan kita akan menjadi kelebihan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membangun kehidupan beriman baik secara pribadi, dalam keluarga, maupun dalam keterlibatan kita melayani di tengah-tengah jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami dengarkan Tuhan. Biarlah firman ini tinggal di dalam hati kami, dan Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk memberlakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuntun sertai kami di dalam pekerjaan kami masing-masing. Semoga pekerjaan yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan membuka lumbung berkat-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ampun atas segala dosa kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian perenungan kita pada hari ini. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Shalom.